Bismillah Ustadz, bisakah diberi arti dari tawakkalu ya khuddama sampai akhir? Saya coba cari di internet, gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada komentar dari beberapa video. Yang paling banyak adalah komentar dan pertanyaan yang mengenai video saya yang cara memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta. Namun sebelum ke video itu, saya akan mengomentari dulu sebuah komentar yang masuk kepada video saya tentang tanya jawab yang berasal dari akun Ulahe7374. Beliau, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada amalan khusus untuk menghilangkan bau mulut, plak gigi, atau karang gigi dengan media air saja? Karena kalau hanya gosok gigi itu tidak cukup dan tidak bisa hilang-hilang juga. Kalau ada, tolong solusinya Ustadz, karena ini mengenai teman saya yang seperti itu dan sering bertanya juga sama saya apa obatnya karena dia takut mencabut giginya. Mohon maaf Ustadz kalau pertanyaan ini agak sedikit lucu. Wassalam, salah satu subscriber terbaru. Insyaallah dalam menjawab pertanyaan ini adalah kalau melalui media air cukup sebetulnya dengan media air, akan tetapi airnya cukup dicampur dengan garam ya, dicampur dengan garam ini akan lebih efektif untuk menghilangkan bau mulut dibandingkan dengan odol ya. Odol ini masih di bawah dari zat garam ya, zat garam untuk menghilangkan bau mulut. Insya Allah dengan tata cara seperti itu, maka bau mulut yang Anda keluhkan insya Allah akan segera Allah hilangkan ya. Jadi air kita kumur-kumur dengan air garam ya. Atau juga Anda mungkin biasakan dengan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan cara bersiwak ya, bersiwak. Insya Allah siwak itu seperti ini contohnya adalah siwak, akan tetapi tata cara yang sunnahnya adalah memegangnya seperti ini. Nah ini 3 jari di atas, kemudian yang di bawahnya, yang 2 jarinya di bawah, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke gigi, kita gosokkan melingkar seperti angka 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti ini. Nah ini insya Allah salah satu khasiat siwak adalah bisa menghilangkan bau mulut yang tidak sedap ya, salah satunya. Dan yang lebihnya lagi adalah apabila Anda mendawamkan siwak, insya Allah maka Anda akan diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai tata cara, yaitu bahasa atau doa yang dimana saya sampaikan pada video cara memanggil orang ya, cara memanggil orang supaya datang rasa cinta. Di situ saya sampaikan tawakkalu ya khuddama hadail ismaini. Di sini ada yang berkomentar dari Dewi Hasrianial ya, Hafidhoh 9131. Bismillah Ustadz, bisakah diberi arti dari tawakkalu ya khuddama sampai akhir? Saya coba cari di internet, gak ada. Semoga menjadi kebaikan untuk Ustadz. Ya, mengenai pertanyaan ini adalah tawakkalu ya khuddama hadail ismaini ini, apabila kita menulis Arabnya betul, maka insya Allah di Google Translate pun akan
muncul ya, artinya akan muncul di Google Translate pun. Yang jelas tulisannya harus betul. Kalau tulisannya tidak betul, maka insya Allah Google pun akan pusing ya, akan bingung mengartikannya apa. Mungkin di sini arti tawakkalul sampai akhir saya coba cari di internet, nggak ada, mungkin tidak ada karena tulisan Arabnya Anda salah ya. Bila perlu bukti, ini saya sudah buktikan, saya coba di Google Translate, ternyata alhamdulillah ini bisa Anda lihat tulisan tawakkalu itu seperti ini, tawakkalu ya khuddama hadzainil ismaini. Nah, ini cukup segitu saja. Itu sebetulnya sudah muncul ya, artinya percayalah pada hamba dari dua nama ini. Maksudnya tawakkalu, percayakanlah gitu ya. Maksudnya percayakanlah kepada ya khuddam ya, kepada hamba dari hadainil ismaini, dari dua nama ini. Maksudnya kan dua nama yang kita tulis ini, fahtoitilin nahtotilin, itu adalah dua hamba Allah atau dua khodam yang dinamakan ya, ada fahtoitilin nahtotilin, itu adalah dua asma ya. Nah, jadi kita percayakanlah kepada dua asma ini ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan salah arti, jangan salah paham. Percaya di sini bukan berarti iman ya, bukan berarti iman. Jadi percaya dengan iman itu sangat jauh berbeda ya. Bila percaya kepada setiap makhluk pun silahkan ya, seperti Anda mempercayai saya itu silahkan, tidak menjadikan kufur. Tapi jika Anda beriman kepada makhluk, maka itu yang menjadikan Anda musyrik dan kufur ya. Jadi kalau percaya saja itu tidak apa-apa. Jadi ini maksud di sini adalah tawakkalu, percayakanlah kepada dua asma ini. Nah, sebagaimana Anda mempercayai kepada bos Anda, percayakanlah semuanya mengenai gaji, mengenai pekerjaan kepada bos Anda, jangan ikut campur. Nah, seperti itulah, seperti itu intinya. Jadi ini tidak musyrik ya, jika kita mempercayai kepada asma-asma ya, di mana asma-asma ini adalah asma yang Allah hampirkan atau datangkan kepada kita, yang mendatangkan keberkahan untuk kita semua, tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertanyaan yang kedua. Jadi jawabannya adalah ada di Google Translate pun ada, apabila tulisan Anda yang Anda ketik adalah betul. Kalau salah mungkin Google pun akan sulit ya. Kemudian ada lagi yang berkomentar dari Bidi Cahyono 8999, Qabil tu ijazah guru, sangat berterima kasih, saya sangat berterima kasih karena dari remaja kami hanya sholat, ngaji, tapi untuk belajar ilmu-ilmu hikmah saya belum pernah. Saya mohon maaf kalau salah, karena saya tidak bisa bertemu langsung ke guru karena sibuk dan pekerja keras untuk menghidupi keluarga dengan ilmu-ilmu yang guru ijazahkan. Saya alhamdulillah dan terasa adem, tenang, dan semua ilmu-ilmu guru sangat bermanfaat bagi saya dan orang. Amin. Mudah-mudahan guru selalu diliputi hidayah Allah Subhanahu wa taala, supaya guru selalu mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah selama saya mungkin sehat dan kemudian Allah pun mengizinkan, insya Allah akan selalu saya share, dan tentunya yang saya share di sini adalah hal-hal yang insya Allah positif dan sudah waktunya Anda amalkan. Karena ada sebagian ilmu hikmah yang tidak bisa Anda amalkan ketika usia Anda tidak nyampe ya. Jadi yang saya sampaikan pada channel Majmu'atul Hikam ini adalah insya Allah semua amalan-amalan yang aman ya, aman dari segi usia, dari segi apapun. Yang tidak aman, insya Allah saya filter dan insya Allah tidak akan saya share. Kemudian ada lagi yang bertanya, mau tanya Pak Ustadz, ini cara mengamalkannya pada waktu kapan dan cukup sekali aja atau setiap kali? Mohon dibalas. Nah, untuk menulis ini adalah cukup satu kali saja, setelah kita tulis asma fahtoitilin nahtotilin ini, kemudian kita bacakan doa yang 11 kali, kemudian kita simpan di dalam saku kita ya. Ini sudah saya jawab. Kemudian ada lagi dari Iin Fadilah ya, Qabil tu Ustadz, seandainya amalan ini dibaca dalam keadaan halangan, apa boleh Ustadz? Nah, dalam mengamalkan ilmu hikmah itu sebaiknya selalu dalam keadaan suci ya. Baik itu Anda menerima ijazah dari video manapun, termasuk mobil khusus dari video channel Majmu'atul Hikam, usahakan ketika Anda menerima ilmu hikmah, usahakan Anda dalam keadaan suci. Apalagi ketika Anda mengamalkannya. Jadi ini harus dalam keadaan suci ya.
ilmu hikmah apapun ketika Anda menerima, apalagi ketika Anda mengamalkannya. Jadi saya sarankan bagi Anda pemirsa semua, sebelum menyaksikan channel Majmu'atul Hikam, apabila Anda belum berwudu, silahkan berwudu dulu. Akan tetapi mungkin belum waktunya untuk berwudu, nanti saja wudunya, silahkan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari video saya yang cara meminta uang malaikat, ya, dari Farah Ismail, ya, dari Farah Ismail. Beliau berkomentar, malaikatnya datang wujud di hadapan kita kah Pak Ustadz, atau cuma dengar suaranya saja? Yang dimaksud dengan uang malaikat di sini bisa jadi uang malaikat langsung yang datang kepada kita, bisa jadi malaikat yang menyerupai orang yang tiba-tiba memberikan uang kepada kita, atau bisa jadi ada malaikat yang menitipkan uang kepada tetangga kita, menitipkan rezeki kepada kita. Nah, ini adalah banyak macamnya, banyak kejadian yang dimana malaikat ini tidak harus selalu kita lihat secara kasat mata, mungkin karena kita juga tidak semuanya bisa melihat dan tidak mungkin semuanya juga mampu. Mungkin ada juga yang takut ketika melihat malaikat. Mungkin bisa jadi malaikatnya menyerupai seseorang, menyerupai tetangga Anda, atau menyerupai saudara Anda, atau mungkin juga malaikat tersebut tidak mendatangi Anda, akan tetapi menitipkan rezeki kepada tetangga dan saudara Anda. Ya, tiba-tiba ada orang memberikan kepada kita uang, gitu. Banyak kejadian-kejadian yang sudah termasuk alhamdulillah dengan izin Allah saya alami. Kemudian ada lagi pertanyaan dari video saya yang cara memanggil orang supaya datang dengan penuh rasa cinta, datang dari Sungai Danau 3904. Izin tanya Pak Ustadz, ini yang disebut nama panjang atau nama panggilannya? Nah, ini biasanya selalu datang pertanyaan seperti itu, maka yang saya jawab adalah sebaiknya Anda gunakan nama panggilan, ya, karena nama panggilan itu sering disebut-sebut sehingga sering menjadi doa. Makanya nama panggilan itu harus yang baik-baik, jangan yang buruk, ya. Jadi usahakan nama panggilan saja yang disebutkan, ya. Apabila nama tersebut mirip, misalkan Syamsuddin, nah dipanggilnya Udin, maka ambil yang Udin. Nah, panggil yang Udin. Kemudian misalkan namanya adalah Rosmawati, dipanggil Rosma, maka ambil saja yang Rosmanya. Ya, jadi ini apabila berjauhan, misalkan Rosmawati dipanggil Uceng, nah ini kan berjauhan, maka ambil saja Rosmawati. Ketika ada seorang laki-laki bernama misalkan Abdurrahman dipanggil Bohim, nah ini juga kejauhan, ya, kejauhan, maka ini ambil saja yang asli. Jadi yang asli pun kalau nama panggilannya mirip, maka ambil yang panggilan. Akan tetapi apabila panggilannya berjauhan, maka ambil yang asli, ya. Mudah-mudahan video tanya jawab pada video ini insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Saya doakan semua pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam bisa dalam keadaan sehat dan dijabah setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.